pada saat sebuah lembaga yang sangat besar, yang dimana diikuti oleh mayoritas adalah kaum muslimin yang berlandaskan kepada paham Ahlussunnah wal Jamaah, maka tentu saja pada saat seorang pemimpinnya tidak memiliki rasa nasionalisme, pemimpinnya tidak paham Pancasila, pemimpinnya tidak paham sejarah bangsanya sendiri, maka akhirnya mereka tanpa, bahkan sekarang saya bisa katakan bahwa ngeyelnya mereka itu adalah karena keterbatasan pandangan ilmunya. Baik dengan pandangan nadharo adalah pandangan dengan ro'ah, hanyalah menggunakan pandangan ro'ah, baik dan buruk kepada pandangan apa yang dilihat mata dohir. Tapi sudah tidak mampu memandang dengan nadharo, adalah pandangan adalah di kolbunya. Pada saatnya di situ adalah akan menemukan baik dan buruk lebih baik daripada pandangan yang dilihat oleh mata. Itulah Allah berfirman, wa asya'an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asya'an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Maka sesungguhnya pada saat kita melihat dengan ro'ah, pandangan dohir, maka akan muncul, bicaralah kitab Sulamut Taufik, ya, dari sekian kebaikan selalu ada, ya, karena kebaikan itu adalah tidak ada kaitannya dengan nasab terkadang. Sebagaimana Ikrimah adalah putrinya Abu Jahal, beliau adalah menjadi mufassirin yang terkenal. Tidak ada masalah sesungguhnya di sana. Tetapi pada dasarnya yang ingin saya tegaskan bahwa pada saat taklid buta yang menutup hakikat daripada akal yang telah Allah berikan, yang mana nanti didohirkan oleh Allah dengan ilmu pengetahuan, baik itu filologi, baik itu genetika, baik itu ilmu sejarah. Apalagi sekarang tidak ada sahabat dari walaupun sudah 1000 tahun, bahkan 1.000.000 tahun, dengan menggunakan karbon C14 kita akan bisa mengukur umur sebuah benda, umur sebuah manuskrip, umur sebuah termasuk juga batu yang digunakan pada makbaroh itu. Maka kalau hari ini di mana pada saat ilmu pengetahuan sudah sampai pada luar biasa, sampai pada sangat tinggi ilmu pengetahuan itu, tapi kita tidak menggunakan, adalah itu berarti kita telah membunuh akal kita. Berarti kalau dengan saya mendengar pernyataan-pernyataan dari Rais Am maupun pernyataan-pernyataan dari Ketua PBNU Gus Yahya, sesungguhnya kita telah keluar bahkan dari peradaban. Bahkan jangankan peradaban, fikih peradaban, bahkan dengan fikih yang kolot sekalipun, sesungguhnya kita telah keluar, ya. Bahkan tidak disadari bahwa kita telah merendahkan seolah-olah kalau seandainya catatan itu tidak ada. Tetapi kalau kita mengambil perbandingan pada ulama-ulama yang lain, misalnya Tuan Syabul Qadir Al-Jailani, bagaimana karyanya jelas, bagaimana kitab-kitabnya jelas tadi semua, dan tentu saja sampai hari ini kalau menurut saya tidak ada banyak yang akan menolak tentang hal itu, karena memang secara bukti empiris, bukti sejarah adalah tercatat dengan baik. Tapi bagaimana sekarang pada saat anak-anak bangsa sudah cerdas, seperti Kiai Imaduddin luar biasa cerdas, Kiai Nur Ihya begitu cerdas, Kiai Alwi adalah begitu cerdas, dan begitu banyak ulama-ulama dari Nahdlatul Ulama, dari kalangan muda yang jauh lebih cerdas. Tapi kemudian orang tua berkata bahwa tidak usah lagi mengungkit-ungkit sejarah yang sudah ada, seolah-olah bahwa pengakuan Ba'alwi ini sebagai zuriat Nabi adalah merupakan sebuah kemutlakan yang tidak boleh diganggu. Bagaimana hal demikian bisa terjadi pada saat abad peradaban seperti sekarang ini? Gus Yahya, barangkali hari ini panjenengan bisa mendiamkan banyak ulama dengan cukup perkataan panjenengan, tapi anak-anak kita ke depan adalah lulusan-lulusan daripada universitas-universitas. Mereka nanti akan datang bertanya tentang sejarahnya, tentang filologinya, tentang genetikanya, sebuah plan yang kemudian nanti sudah semakin tidak jelas. Karena pada dasarnya hari ini kita harus mengakui adanya teknologi. Barangkali dulu sahabat, kenapa perkara-perkara ini tidaklah tidak ramai, ya, sehingga bahasanya tidak seolah-olah syuhroh wal istifadoh yang dipaksakan. Di Indonesia saja, kalau kita lihat ada 6 aliran agama di Indonesia. Ada begitu budaya yang banyak di Indonesia. Ada suku, 800 suku, ada 1000 lebih bahasa di Indonesia. Sesungguhnya yang mengisbat kepada Ba'alwi itu adalah hanya Nahdlatul Ulama. Nah, hanya Nahdlatul Ulama. Muhammadiyah tidak mengakuinya. Persis tidak mengakuinya.
Wahabi, apalagi ya. Kemudian yang lain-lain pun tidak mengakui Ba'alwi sebagai dzurriyyah Rasul ya. Nah, lantas kenapa kita bersikukuh seolah-olah bahwa kita Nahdlatul Ulama adalah, dan sekarang pun pada saat ulama-ulama Nahdlatul Ulama muda yang sangat luar biasa dalam keilmuan adalah mereka ahli hadis ya, kayak Kiai Alwi, kemudian juga Gus Abbas juga ahli hadis, Kiai Maduddin juga luar biasa kalau menurut Abah ahli dalam segala banyak fan ya. Nah, kemudian juga termasuk ahli hadis dan juga, tetapi kemudian kita malah muncul orang yang mulai bertanya kepada orang tua, kayak Mustakmar dipecat. Pada saat seorang pemuda, seorang anak yang merupakan turunan ayam kampung, asli ulama Nusantara, dan sangat mencintai negara ini, kemudian malah juga adalah dipecat. Ini justru adalah para Romo ini, Gus Yahya, kemudian juga adalah Rois Am, justru sampean panjenengan lah yang memecah belah umat. Karena Indonesia itu, ingat, Habib itu tidak dipercaya oleh seluruh rakyat Indonesia. Bahkan hari ini kalau dibikin survei, lembaga survei, mana yang mempercayainya dan mana yang tidak mempercayainya, demi Allah saya jamin 1000% bahwa yang tidak mempercayainya akan jauh lebih banyak daripada seluruh rakyat Indonesia. Maka disebut syuhrah wal istifadah, bukan syuhrah wal istifadah. Sesungguhnya adalah data yang tidak jelas dari awal, kemudian juga teknologi yang belum disiapkan oleh Allah saat itu, maka tentu pada saat itu adalah bukan syuhrah wal istifadah, tetapi sesungguhnya adalah merupakan diamnya mereka-mereka, karena memang dalam ilmu nasab ini akan kembali, kalau menurut Abah adalah akan mengikuti ruang dan waktu, sama dengan sifat hukum fikih akan mengikuti ruang dan waktu ya sahabat. Maka kalau seandainya kalau bab nasab ini adalah bagian dari ilmu fikih, kemudian ilmu fikih dimatikan semacam itu, maka tidak ada lagi ijtihad. Jadi semua dalam berkaitan dengan ilmu fikih ya. Tentu kita kemarin dalam menghadapi COVID sekalipun kita akan bingung. Bagaimana Anda menghentikan sholat Jumat? Adalah pada saat diperintahkan oleh Allah kita melaksanakan sholat Jumat. Itu karena hasil ijtihad ilmu pengetahuan. Panjenengan percaya pada saat kita melaksanakan ada COVID-19, di mana pemerintah Umaro memerintahkan oleh kita bahwa walaupun sholat itu baik dan wajib kepada Allah, tapi pada saat kondisi darurat, maka sholat yang dianggap wajib sekalipun adalah dihilangkan. Inilah makin pelajaran tentang. Kemudian juga bagaimana Anda menolak ilmu pengetahuan. Sesungguhnya kita berjalan setiap hari berdasarkan ilmu pengetahuan. Makanya hari ini Abah bisa live karena ilmu pengetahuan. Dan bagaimana panjenengan pergi haji ke Tanah Suci adalah karena hasil buah ilmu pengetahuan. Adakah pesawat? Kalau begitu, kalau panjenengan tidak percaya dengan ilmu pengetahuan, apalagi yang berkaitan dengan nasab seseorang yang dikaitkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tentu hal ini harus lebih akurat daripada kita hanya meyakini bahwa ilmu pengetahuan itu ada. Buktinya Anda bisa menggunakan HP, menggunakan mobil, menggunakan motor, bisa menggunakan teknologi-teknologi lainnya. Bahkan Anda sudah bicara tentang bagaimana adalah berlakunya terjadinya yang terjadi pada alam, tetapi pada saat bicara dengan nasab, padahal sesungguhnya kalau girohnya, semangatnya yang kita lakukan adalah demi kebaikan. Karena sekali lagi saya sampaikan, berbeda ulama muda hari ini dengan ulama-ulama kita dulu ya. Hari ini tidak bisa kita memaksakan sesuatu yang bisa diuji dengan ilmu pengetahuan, kemudian lantas kita hanya asal percaya saja. Maka kasihanilah, wahai Gus Yahya, wahai juga Rois Am, kasihanilah ulama-ulama muda NU yang sudah cerdas luar biasa, nalarnya, dan sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, bukan hanya afala takfurun, tapi ada afala yatadabbarun. Kalau sudah tadabbur, itu tinggi derajatnya lebih dari tafakkur ya. Maka tadabbur itu sudah jelas, tadabbur alam. Berarti itu sudah bicara ilmiah. Dan Allah yang merangsang itu. Nah inilah yang kan menurut Abah, ini kebanyakan dari kata ulama-ulama tradisional, Nahdlatul Ulama, ya, ini adalah masih mengerti tentang nas, tapi bingung memahami mafhum nas, ya.
Allah bercerita tentang bagaimana Allah turunkan hujan dari langit. Tetapi yang Allah ingin ajarkan kepada kita saat itu, Allah berkisah tentang air hujan diturunkan dari langit. Kemudian kata Allah, kemudian hiduplah segala tanaman hidup, ikan hidup, apa-apa hidup. Kemudian apa? Bagi orang yang ngerti mafhum nas, perintahnya adalah apa? Adalah untuk membuat bendungan. Bagaimana kita, itulah sesungguhnya Al-Quran yang pada saat diaplikasikan dengan ilmu pengetahuan. Ya. Bahkan ilmu pengetahuan yang membuktikan hari ini Quran berbicara tentang gunung yang berpindah. Ternyata hari ini bisa dibuktikan kenapa anak Krakatau itu muncul. Pada saat bapaknya Krakatau 1883 adalah tenggelam. Ilmu pengetahuan mengatakan itu. Bahkan telitinya pengetahuan tentang komet Halley. Komet Halley yang akan muncul 400 tahun sekali. Lihat bagaimana teleskop dunia, badan-badan yang memperhati tentang antariksa, bisa memastikan kapan komet Halley itu akan datang, jam berapa dia datang, menit keberapa, detik keberapa. Sedemikian canggihnya ilmu pengetahuan. Ya, kita inilah yang sekarang. Kemudian dalam Al-Quran Allah juga berfirman tentang apa? Mafhum nasnya menjelaskan tentang menutup aurat. Maka seharusnya bagi seorang pemuda Nahdlatul Ulama yang cerdas, yang dilandasi dengan ilmu pengetahuan, memahami landasan ilmu, segala ilmu tadi, apakah geologi, biologi, genetika, fisika, kimia, semua kimia terapan, fisika terapan, dan lain sebagainya. Maka sesungguhnya pada saat Allah surat An-Nur menutup aurat, maka apa yang harus dilakukan oleh mereka di akhir zaman, fikih peradaban yang kata Gus Yahya itu adalah bagaimana menanam kapas. Pada saat Allah berbicara nutup aurat, bukan ribut tentang bagaimana menutup cadar. Ini banyak ulama-ulama kita adalah yang tidak pendek sumbunya, kemudian tidak paham menafsirkan Al-Quran kepada perkara yang sempit, seperti merendahkan adalah kekuasaan Allah, ilmu Allah. Pada saat Allah berbicara tentang menutup aurat, orang barat dengan ilmu pengetahuan menanam kapas. Dari menanam kapas membuat mesin pemintal, menjadilah benang, benang menjadi kain, kain menjadi baju, jadilah pakaian yang menutup aurat. Banyak dalam ayat Al-Quran. Penyelam Perancis menemukan tentang ada, kata Allah dalam Al-Quran, Allah sudah beritakan 1500 tahun yang lalu, Allah memberitakan adalah tentang ada sungai di bawah laut yang tidak bercampur antara air asin dan air tawar. Ternyata 15 tahun yang lalu adalah seorang penyelam Perancis membuktikan itu. Bukankah ilmu pengetahuan hari demi hari adalah tentang membuktikan ilmu pengetahuan? Maka sekarang dengan teknologi DNA, dengan teknologi sel, dengan teknologi kromosom, sesungguhnya ilmu pengetahuan telah banyak menjelaskan tentang Al-Quran. Pada saat Allah berfirman, "Falyanduril insanu mimma khuliqa mimma indafik." Ma indafik. Bahkan Allah berfirman dalam satu ayat surat Hud, kata Allah, "Arasku di atas air." Inilah kenapa dalam tubuh manusia ada 3 bagian. Ada Baitul Ma'mur, ada Baitul Muharram, ada Baitul Muqaddas. Itulah kenapa manusia adalah memiliki sifat nafsiyah. Dan kenapa wujud itu adalah sifat Allah yang utama. Ya, ini sesungguhnya berbicara tentang ilmu pengetahuan. Maka bicara nutfah, bicara nuqtah, bicara alaqah, bicara mudghah. Ini Allah sesungguhnya sedang bicara tentang adalah genetika. Ya. Maka munculnya ilmu genetika, ilmu kromosom, ilmu sel, ilmu DNA hari ini sesungguhnya banyak hal yang kita bisa memahami ilmu-ilmu Allah yang jauh lebih tinggi. Bukan kata Allah afala ta'qilun, bukan kata Allah afala yatafakkarun, bahkan afala yatadabbarun. Ya, tadaburilah alam dari semua. Maka saya katakan ulama itu adalah bukan yang jago ngaji. Ulama itu yang ngerti hukum alam. Ulama, ain lami ulama, alien, lamnya latifun, mimnya adalah mulk, memiliki kerajaan dunia dan akhirat. Maka seharusnya ketua Rois Am PBNU itu tidak hanya pandangannya satu mata ro'a, harus masuk ke dalam nadhara, harus masuk kepada basyirah, apalagi sampai menggunakan pandangan Allah absar. Maka ilmunya juga bukan 1 lapis, tapi sudah 4 lapis. Maka inilah insya Allah dari Rois yang bijaksana akan memandang segala perkara itu bukan pandangan syahwatnya belaka, bukan hanya kepentingannya belaka. Jadi buat sahabat semua bisa merasakan bagaimana Rois yang sekarang dengan Rois yang sebelumnya. Bahkan melihat
Anggaplah ketua PBNU yang pertama itu Kiai Hasyim Asy'ari. Lihatlah ketua umum PBNU yang dulu. Di mana letak ilmunya? Maka kenapa sampai beliau berjuang ada menyetuskan adalah revolusi jihad? Karena disitulah mereka dengan ro'anya, dengan nadoronya, dengan basironya mampu mana sahabat, mana musuh tadi semua. Kalau yang sekarang hanya pandangannya dengan basor, mata dohir hanya melihat BMW, hanya melihat mobil, ya tentu kita tidak akan mampu melihat dengan sebenarnya melihat. Karena itulah maka sesungguhnya fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Bukan buta mata yang di sini, tapi buta mata yang di sini. Sekarang banyak dari kalangan kita, bahkan yang sedih pada saat ulama kultur tadi semua struktur yang justru buta mata hatinya. Inilah yang harusnya mungkin barangkali inilah harus dijadikan pertimbangan. Jadi nanti harus ada syarat ketua PBNU, rois PBNU, minimal kita sudah paham siapa mereka, bagaimana duriatnya. Karena ini juga faktor duriat, darah, tetesan darah. Apakah ada terah Wali Songo? Apakah ada terah ulama Nusantara? Apakah ada terah dari Sultan Agung Tirtayasa? Apakah ada terah dari Pangeran Diponegoro? Apakah ada terah? Ini penting ya. Karena kalau seandainya, maka tidak sedikit maaf sekarang, kayak UAS. Pinter, bicara hadis pinter tadi semua. Tapi ilmu alam nggak ngerti tadi semua. Alam, membaca alam nggak ngerti. Ulama itu yang pandai membaca alam. Karena kalau sudah mampu membaca alam, kenapa al ulama dikatakan dalam Al-Quran innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Innama, seolah-olah Allah membatasi innama yakhsyallah. Karena bagaimana dia akan takut pada Allah kalau dia tidak mengerti siapa alam ini. Kata Nabi anna minallah wal alam ini. Tadi semua. Nah inilah. Maka bagaimana tadi ayam-ayam negeri, kata Abu Yamud tadi, harusnya kembalikan kepada ayam kampung. Ulama Nusantara yang ngerti sejarah merupakan bagian dari leluhurnya adalah darah Nusantara. Yang leluhurnya adalah darah keluarganya tercurah di Nusantara ini. Maka tentu saja bagi kami dan sahabat-sahabat kami, guru-guru kami seperti Kiai Mudin, Gus Abbas, dan seluruh ulama yang sekarang ini, demi Allah, pasti itu dalam darahnya itu adalah darah dari leluhurnya yang menitis, yang tidak akan rela membiarkan negara ini. Apalagi dikaitkan dengan baginda Nabi Muhammad SAW yang agung. Bukankah penjajahan di atas di dunia ini, datangnya para Ba'alwi itu sendiri kita ngerti asbabnya. Nah kenapa dalam ngomong bahwa hadis kita harus ngerti asbabul wurud? Kenapa kita ngomongin Al-Quran harus ngerti asbabul nuzul? Bukan hanya kepada itu, sesungguhnya dalam sejarah pun harus ngerti. Kenapa ini terjadi? Apa asbabnya? Tadi semua. Ya. Nah, inilah yang sekarang tadi semua hanya melihat luar, apalagi yang saya setuju dengan Abuya pada saat kami bersilaturahim 5 tahun yang lalu, bahkan sebelum kasus Nasab ini bersama guru kami Al-Maghfurullah Kiai Mahmud Merdeka Hanafi, pimpinan Pondok Pesantren Sikoi saat itu. Saya datang bertanya langsung tabayun kepada Abu Yamud tadi pada saat beliau tidak ada Al-Habib, yang ada Al-Ulama Warasatul Anbiya. Di situ beliau sudah menunjukkan kitabnya bahwa sesungguhnya segala apa yang muncul dari luar ayam kampung, ayam negeri itu batilun, mardudun, munqatiun. Ya. Ayo ya buat kedepannya, kalau sekarang kita akan merintis lagi nanti kepengurusan baru, mohon dicek Pancasilanya, dicek juga tentang kebangsaannya, dicek tentang darah leluhurnya, dicek tentang rasa nasionalismenya, dicek bagaimana pemahamannya kepada Garuda Pancasila, lambang negara, kepada merah putih. Ya, kenapa lambang negara kita adalah merah dan putih? Itu artinya makna merah putih itu. Kenapa disebut tanah air tadi semua? Kenapa disebut ibu?